Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Aviandro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang kerusakan pada laptop, yaitu black screen dan kemudian muncul tulisan no boot device found atau no bootable device. Pada kasus ini biasanya ditemukan ketika laptop mengalami permasalahan pada sistem Windows atau sistem OS yang lain, di mana sistem ini tidak terbaca pada laptop atau komputer, sehingga muncul tulisan no boot device found atau no bootable device. Penyebab yang umum terjadi yaitu yang pertama adalah tidak terdeteksinya harddisk, bisa karena harddisknya rusak atau mungkin soketnya terlepas. Hal yang bisa kita lakukan, pertama kita bisa masuk ke BIOS dulu, ke sistem BIOS, kemudian bisa kita lakukan cek apakah harddisk terdeteksi atau tidak pada BIOS. Seperti pada video terlihat no bootable device. Mungkin nanti pada merek laptop lain akan sedikit berbeda, tapi intinya sama, no bootable device atau no boot device found. Biasanya seperti itu. Kita langsung saja mulai melakukan cek di BIOS apakah harddisknya terdeteksi atau tidak. Laptop yang saya gunakan ini adalah menggunakan merek Lenovo, jadi nanti bisa disesuaikan untuk laptop yang lain, tapi kurang lebih akan sama. Kita cek apakah harddisknya terbaca atau tidak pada sistem. Untuk sistem ini, di sini ada tulisan harddisk, seperti pada video, harddisk no detected, artinya harddisk tidak terdeteksi. Ini bisa karena rusak atau bisa karena harddisknya terlepas dari soketnya. Untuk itu akan kita lakukan pengecekan. Pertama akan saya lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada penutup casingnya untuk melihat apakah harddisk terpasang dengan benar atau tidak. Untuk no boot device found atau no bootable device bisa juga disebabkan karena laptop atau harddisk yang belum terinstall sistem operasi. Namun pada umumnya untuk laptop yang kita beli sudah terinstall Windows atau menggunakan OS yang lain, sehingga sangat jarang ditemui laptop baru dinyalakan kemudian muncul no bootable device. Ini sudah saya cek, ternyata harddisknya kurang kencang karena mungkin terkena goncangan atau terkena hal lain sehingga menyebabkan harddisk tidak terpasang sebagaimana mestinya atau soketnya mengalami kendor, atau bisa juga kabel fleksibel yang menghubungkan dari harddisk ke motherboard mengalami lepas atau mungkin juga bisa putus kabelnya sehingga harddisk tidak terbaca oleh sistem. Setelah saya melakukan pengecekan dan saya kencangkan kabel harddisk, kemudian akan saya coba kembali apakah laptop sudah normal atau belum. Ya, seperti terlihat pada video, ini Windows sudah berjalan dengan normal, artinya kerusakan no bootable device atau no boot device found disebabkan karena harddisk tidak terbaca pada sistem dikarenakan kabel atau soketnya lepas sehingga harddisknya mengalami kerusakan atau harddisknya tidak terdeteksi. Apabila hal ini yang terjadi, maka yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan cara yaitu mengencangkan kembali atau mengembalikan posisi harddisk ke soket yang sudah tersedia. Untuk diperhatikan, no bootable device juga bisa diakibatkan karena sistem BIOS yang tidak benar. Sebagai contoh, sistem harddisk yang diinstal menggunakan MBR ketika dipasangkan pada laptop yang menggunakan sistem UV, maka juga tidak akan terbaca atau menyebabkan gagal booting. Dan juga sebaliknya, sistem yang menggunakan UV atau GPT kemudian dipasangkan pada laptop yang menggunakan sistem BIOS MBR, maka juga tidak akan terbaca dan menyebabkan gagal booting. Untuk itu,
hal yang harus kita perhatikan atau kita bisa simpulkan, no bootable device found atau no bootable device disebabkan karena hard disknya yang rusak, yang pertama. Kemudian yang kedua, soketnya lepas atau hard disk tidak terpasang sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga adalah sistem BIOS-nya dan juga sistem hard disk-nya yang tidak sinkron, yaitu MBR dan juga GPT. Ketika kita menggunakan sistem MBR, maka kita menggunakan settingan BIOS menggunakan sistem legasi. Kemudian jika kita menggunakan GPT, maka kita setting BIOS-nya menggunakan sistem UV. Dan ini biasanya untuk Windows lama seperti Windows 7 atau Windows XP hanya support menggunakan sistem MBR, dan untuk Windows yang baru seperti Windows 8 atau Windows 10 dan juga Windows 11 bisa menggunakan sistem MBR atau menggunakan sistem GPT, sehingga support untuk semua jenis settingan, baik itu nanti menggunakan MBR, GPT, ataupun legasi dan juga sistem UV. Untuk sistem ini nanti akan bisa saya jelaskan pada kesempatan yang berbeda, karena mengingat sistem ini juga membutuhkan pembahasan yang cukup panjang. Untuk video pada kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.